Aroma diffuser bergamot yang mahal dan menenangkan menguar di kamar utama seluas 50 meter persegi itu. Aku, Arini, sedang menutup resleting koper berukuran sedang. Setiap gerakan tanganku terukur, tenang, dan kontras dengan kekacauan yang tersembunyi di balik raut wajah datarku. Di sudut kamar, di atas sofa beludru berwarna zamrud, duduk seorang pria. Bramantio, suamiku. Dia sedang mengutak-atik ponselnya, sebuah gawai keluaran terbaru yang tentu saja aku yang membelikannya. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah sedikit kusam di bagian leher, pakaian favoritnya di rumah, dan celana pendek. Rambutnya yang ikal tampak sedikit berminyak. Pria itu, suamiku, adalah definisi hidup dari kata pengangguran. Sudah 2 tahun dia berhenti dari pekerjaan terakhirnya dengan alasan lingkungan kerja toksik. Sejak saat itu, hari-harinya diisi dengan bermain game online, tidur hingga siang hari, dan sesekali pergi game, yang biaya keanggotaannya juga aku yang membayar, untuk menjaga aset yang katanya paling berharga, tubuhnya. Kamu beneran jadi berangkat, sayang? Tanyanya, matanya masih terpaku pada layar ponsel. Nada suaranya terdengar malas, seolah bertanya hanya untuk basa-basi. Aku menarik resleting koper itu hingga benar-benar tertutup. Bunyi zip yang tegas itu seakan menjadi penanda dimulainya sebuah rencana. Jadi, Mas, Ibu sudah kangen. Sudah hampir 6 bulan aku nggak pulang. Berapa lama? Tanyanya lagi. Rencananya seminggu, jawabku singkat, sambil mengangkat koper itu dari tempat tidur. Ranjang king size berseprai katun Mesir putih gading itu terasa dingin dan kosong, bahkan ketika kami tidur berdua di atasnya. Bram akhirnya meletakkan ponselnya dan berdiri. Dia menghampiriku, memasang ekspresi yang dia pikir paling memelas. Dia memelukku dari belakang, meletakkan dagunya di bahuku. Aku bisa mencium aroma asam keringatnya yang bercampur dengan sisa parfum mahal yang kubelikan. Seminggu lama banget, yang nanti aku kangen, rengeknya. Aku menahan rasa mual. Dulu, rengekan ini terdengar manis. Sekarang, itu terdengar seperti taktik seorang parasit yang takut sumber kehidupannya pergi terlalu lama. Kan ada bayi Inah di rumah. Lagi pula kamu bisa main sama teman-teman kamu, kataku, melepaskan pelukannya dengan halus. Tapi kan beda. Dia mencoba mencium leherku. Aku menghindar dengan elegan, pura-pura mengambil tas tanganku di meja rias. Mas, aku berangkat sekarang ya. Takut macet di tol. Nanti kemalaman sampai di kampung. Rumah ini, rumah megah di kawasan elit ini, adalah milikku. Aku membelinya lunas dengan hasil jerih payahku sebagai konsultan arsitektur senior di sebuah firma ternama. Mobil yang terparkir di garasi, perabotan mewah, bahkan pakaian yang melekat di badan Bram, semuanya adalah milikku. Dia datang padaku 5 tahun lalu hanya dengan koper berisi pakaian, senyum menawan, dan janji-janji manis. Sekarang, yang tersisa hanyalah seorang pria pemalas yang telah kehilangan pesonanya di mataku. Hati-hati di jalannya, sayang, katanya, mengantarku sampai ke pintu depan. Nanti kalau sudah sampai, langsung kabari aku. Pasti, jawabku. Aku mencium punggung tangannya, sebuah ritual yang kini terasa hampa. Dia balas mencium keningku, sebuah gestur yang terasa palsu. Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah bekerja denganku bahkan sebelum aku menikah, membantuku memasukkan koper ke bagasi mobil. Matanya menatapku penuh arti. Hati-hati di jalan, Non Arini, katanya pelan. Ada kekhawatiran di suaranya, tapi bukan kekhawatiran untuk perjalananku. Itu adalah kekhawatiran yang kami berdua bagi dalam diam. Iya, Bei, tolong jaga rumah ya. Dan tolong awasi Bapak, bisikku sangat pelan saat Bram pura-pura sibuk memeriksa ban mobilku. Bei Inah mengangguk tipis. Pasti, Non. Hati Non Arini juga harus dijaga. Aku masuk ke dalam mobil SUV-ku, menyalakan mesin. Bram melambai dengan senyum lebar. Senyum seorang suami yang baru saja mendapatkan kebebasan. Aku membalas lambaiannya, memasang wajah sedih yang kubuat-buat. Mobilku melaju pelan meninggalkan gerbang rumah yang terbuka otomatis. Aku melihat Bram dari kaca spion. Begitu mobilku berbelok di tikungan jalan, senyum di wajahnya langsung hilang. Dia buru-buru meraih ponsel dari sakunya dan terlihat menelepon seseorang dengan antusias.
Aku tersenyum sinis. Dasar buaya darat miskin, gumamku. Rencanaku adalah pulang ke kampung. Itu benar. Tapi rencanaku juga bukan hanya itu. Perjalananku seharusnya memakan waktu 5 jam. Tapi aku tidak mengarahkan mobilku ke jalan tol menuju kampung. Aku mengarahkannya ke sebuah hotel bintang 4 yang letaknya hanya 15 menit dari kompleks perumahanku. Aku sudah curiga selama berbulan-bulan. Semua berawal dari hal-hal kecil. Bram yang semakin protektif dengan ponselnya. Dia yang sering nongkrong sama teman, tapi pulang dengan aroma parfum wanita yang samar. Pengeluaran kartu kredit tambahannya, yang tentu saja aku yang bayar, yang membengkak untuk transaksi di restoran-restoran romantis yang tidak pernah kami kunjungi berdua. Dan puncaknya, 3 hari lalu. Saat itu dini hari, aku terbangun karena haus. Bram tertidur pulas di sampingku, ponselnya tergeletak di meja nakas, tidak terkunci. Sebuah kebodohan fatal darinya. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar. Dari nomor yang disimpan dengan nama, klien proyek. Isi pesannya, "Mas, dia jadi pergi lusa? Aku udah nggak sabar, Mas. Pengen banget tidur di kasur empuk kamu itu." Darahku seketika mendidih, namun kepalaku tetap dingin. Kasur empuk kamu? Dia pikir rumah ini, kasur ini, milik Bram? Betapa bodohnya wanita ini. Betapa bejatnya pria di sampingku ini. Dia bahkan tidak punya harga diri untuk menyewa kamar hotel murahan. Dia berencana membawa selingkuhannya ke ranjangku. Ke rumahku, menggunakan uangku untuk menjamu gunditnya. Saat itu juga, sebuah rencana terbentuk di kepalaku. Rencana yang anggun, berkelas, dan mematikan. Aku tidak akan membuang energiku untuk marah-marah. Aku tidak akan menjambak rambut pelakor itu. Tidak, itu terlalu rendah untukku. Aku akan memberi mereka apa yang mereka inginkan, lalu aku akan menghancurkan mereka dengan cara yang paling memalukan. Aku check-in di hotel dengan nama samaran. Aku memesan kamar suite dengan pemandangan kota. Dari jendela kamarku, aku tidak bisa melihat rumahku, tapi aku punya sesuatu yang lebih baik. Seminggu yang lalu, aku menyuruh teknisi kepercayaanku memasang beberapa kamera CCTV tersembunyi di dalam rumah. Di ruang tamu, di ruang makan, dan tentu saja, di sudut kamar tidur utamaku. Aku membuka laptopku, tersambung ke jaringan Wi-Fi hotel yang kencang. Aku menyesap espresso panas yang baru saja diantarkan oleh room service. Aku membuka aplikasi pemantau CCTV. Layar pertama, ruang tamu. Kosong. Layar kedua, ruang makan. Kosong. Layar ketiga, kamar tidur utama. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku melihat Bram. Dia baru saja selesai mandi. Dia terlihat segar, bersiul-siul sambil menyemprotkan parfum terbaikku, bukan parfum miliknya, ke sekujur tubuhnya. Dia mengganti spray yang baru saja kucuci kemarin dengan satu set spray satin berwarna merah marun. Spray favoritku. Bajingan, desisku pelan. Dia ingin membuat gundiknya terkesan. Aku menunggu. 1 jam. 2 jam. Matahari mulai terbenam. Langit Jakarta berubah menjadi oranye keunguan. Lalu, pukul 7 malam, bel rumah berbunyi. Aku beralih ke kamera teras depan. Bram membukakan pintu dengan senyum paling lebar yang pernah kulihat. Di depannya berdiri seorang wanita. Lebih muda dariku, mungkin. Berpakaian cukup ketat, dengan rambut dicat pirang kecoklatan. Dia membawa tas jinjing kecil, seolah dia datang untuk menginap. Dia tidak datang untuk menginap. Dia datang untuk tinggal. Aku melihat Bram merangkul pinggang wanita itu. Aku melihat mereka tertawa. Aku melihat wanita itu menatap takjub ke langit-langit rumahku yang tinggi. Lalu aku melihat Bram membimbingnya. Bukan ke kamar tamu. Bram membimbingnya masuk ke kamar tidur utamaku. Aku memperbesar volume suara di laptopku. Wah, Mas, ini rumah kamu? Gede banget. Mewah banget, suara wanita itu terdengar norak dan terkesima. Rumah kita, sayang, jawab Bram. Kita, kamar kamu wangi banget. Dan kasurnya astaga, ini kasur yang kamu ceritain itu. Suka? Malam ini, dan seminggu ke depan, ini kasur kamu. Kamu ratunya di sini. Aku menutup laptopku. Cukup. Aku sudah punya semua bukti yang kubutuhkan.
Aku mengambil ponselku. Rencananya adalah seminggu. Tapi melihat kebejatannya yang begitu cepat, aku tidak perlu menunggu selama itu. 3 hari sudah lebih dari cukup untuk memberi mereka waktu agar merasa nyaman. Aku memesan tiket kereta palsu, mengedit tanggalnya, dan mengirimkannya ke WhatsApp Bei Inah. Aku memintanya untuk menunjukkannya pada Bram jika dia bertanya, sebagai bukti aku benar-benar di kampung. Rencana awalku adalah pulang seminggu lagi. Tapi aku mengubahnya. Aku akan pulang lebih awal dari rencanaku, gumamku pada bayanganku sendiri di jendela kaca hotel. Aku menghubungi 2 orang. Orang pertama adalah Pak RT. Aku sudah lama kenal beliau, seorang pria sepuh yang sangat menjunjung tinggi nama baik lingkungan. Aku menceritakan kecurigaanku dengan bahasa yang halus, bahwa aku khawatir tamu tak diundang, menginap di rumahku saat aku pergi, dan aku takut terjadi fitnah. Pak RT langsung berjanji akan membantu menegakkan ketertiban. Orang kedua adalah Pak Penghulu. Aku menelepon kantor KUA terdekat dan membuat janji khusus dengan salah satu penghulu dengan alasan darurat keluarga. Tentu saja, amplop tebal sudah kusiapkan untuk memuluskan segalanya. Aku akan membiarkan mereka menikmati surga pinjaman itu selama 2 malam. Di pagi hari ketiga, saat fajar baru menyingsing, saat mereka masih terlelap dalam dosa di atas sepraiku, aku akan pulang. Aku akan pulang membawa rombongan, membawa saksi, dan membawa akhir dari pernikahan ini. Aku tidak akan marah-marah. Aku akan tersenyum. Aku akan memberikan suamiku yang pengangguran itu apa yang paling dia inginkan, menikah lagi. Dan aku akan memberikan pelakor itu apa yang paling dia dambakan, memiliki suamiku. Mereka akan mendapatkan satu sama lain. Dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa lagi selain itu. Aku menyandarkan punggungku ke kursi. Malam ini akan panjang. Tapi fajar yang akan datang akan menjadi fajar yang paling indah dalam hidupku. Malam pertama di kamar hotel terasa ironis. Aku, Arini, berada di sebuah kamar mewah yang asing, sementara seorang wanita jalang sedang tidur di ranjangku, di rumahku. Aku tidak tidur. Laptop di depanku menyala, layarnya terbagi menjadi 4 kotak video pengawas. 3 kotak, ruang tamu, dapur, dan teras, gelap dan senyap. Tapi 1 kotak, yang berlabel, kamar utama, adalah pusat perhatianku. Aku telah mematikan audio. Aku tidak perlu mendengar desahan atau kata-kata mesra mereka. Visualnya saja sudah cukup. Aku memaksa diriku untuk menonton. Bukan karena aku seorang masokis, tapi karena aku perlu mengumpulkan setiap ons kemarahan dan rasa jijik ini. Aku membutuhkannya sebagai bahan bakar. Aku perlu mematri citra ini di benakku, sehingga tidak akan ada secuil pun rasa ragu atau kasihan yang tersisa ketika aku mengeksekusi rencanaku. Aku melihat wanita itu, yang kemudian aku tahu dari obrolan Bram di telepon namanya Laras, bangkit dari ranjang. Dia telanjang. Dia berjalan melintasi kamarku seolah-olah dia pemiliknya. Dia mengambil botol parfum Chanel N5 milikku di meja rias dan menyemprotkannya ke tubuhnya dengan royal. Dia kemudian membuka lemari pakaianku. Napasku tertahan. Itu adalah batas pribadi yang paling sakral. Laras mengeluarkan salah satu jubah tidur sutra milikku, hadiah dari brand yang aku bantu desain butiknya di Paris. Dia memakainya. Jubah seharga puluhan juta itu terlihat kebesaran di tubuhnya yang sedikit kurus, membuatnya tampak seperti anak kecil yang sedang bermain kostum. Norat. Aku mengambil ponselku dan memotret layar laptop. Bukti. Kemudian, aku beralih ke pekerjaanku yang lain. Aku membuka dokumen legal di layar terpisah. Draft perjanjian pasca nikah, surat kepemilikan rumah, sertifikat deposito, dan semua aset atas namaku. Aku mengumpulkan semuanya dalam satu folder digital yang rapi, siap untuk diserahkan kepada pengacaraku. Pernikahan ini adalah sebuah kesalahan investasi. Dan aku adalah seorang manajer investasi yang ulung. Aku tahu kapan waktunya untuk cut loss. Hari kedua adalah neraka yang lebih nyata. Aku menelepon Bei Inah pada pukul 6 pagi, saat aku tahu Bram dan gundiknya masih tertidur. Ponsel Bei Inah bergetar sekali lalu langsung dimatikan, kode kami bahwa situasi aman untuk bicara. Dia menelepon balik dari kamar mandi pelayan di paviliun belakang. Pagi,
Non, bisiknya. Suaranya bergetar. Pagi, BI. Bagaimana situasinya? Tanyaku, suaraku tenang dan dingin. Non? Astagfirullah, Non. Saya tidak kuat melihatnya, rintih BI Inah. Perempuan itu, dia menyuruh saya membuatkan sarapan, Non. Dia duduk di meja makan utama, di kursi Non Arini. Dia memanggil saya, Bit, dengan nada membentak. Aku memejamkan mata sejenak. Bram, si pemalas itu, bahkan tidak bisa membuatkan sarapan untuk gundiknya. Dia menyuruh asisten rumah tanggaku. Bei Inah, kataku dengan nada tegas namun menenangkan. Tolong, tahan sebentar lagi. Anggap saja Bibi sedang melayani tamu. Lakukan saja apa yang mereka minta. Tapi ingat, Bei, catat semuanya. Apa yang dia sentuh, apa yang dia makan, apa yang dia pakai. Siap, Non. Tadi dia juga bertanya kapan baju-baju di koper kecilnya bisa dicuci. Saya bilang mesin cuci sedang rusak. Saya tidak sudi mencuci baju perempuan itu, lapor Bei Inah. Aku hampir tersenyum. Bagus, Bei. Ide bagus. Bilang saja semua alat elektronik sedang bermasalah. Jangan layani mereka berlebihan. Cukup buatkan makanan agar mereka tidak curiga. Baik, Non. Lalu, Non, tadi malam. Saya tahu, Bei. Saya melihatnya, potongku cepat. Aku tidak ingin mendengar deskripsi verbal dari apa yang sudah kulihat secara visual. Non Arini yang sabar, ya. Non Arini wanita kuat. Saya bukan sabar, Bei. Saya sedang menunggu. Besok pagi. Bersiaplah besok pagi, kataku. Aku menutup telepon. Aku kembali ke laptopku. Pukul 10 pagi. Pasangan haram itu baru saja bangun. Aku melihat mereka di kamera ruang makan. Mereka sarapan dengan rakus. Bram mengenakan kaos buluk favoritnya yang akan menjadi pakaian terakhirnya di rumah ini. Laras masih mengenakan jubah sutraku. Mereka tertawa-tawa. Laras menyuapi Bram. Mereka terlihat seperti pasangan muda yang sedang berbulan madu. Bulan madu di atas penderitaanku. Bulan madu dengan biaya dariku. Aku melacak kartu kredit tambahan yang kupegang Bram. Pukul 13.04, transaksi di Seafood Paradise, Mall Elite. Rp1.874.000. Pukul 15.22, transaksi di Cinema Premier. Rp750.000. Pukul 17.40, transaksi di Butik Zara. Rp3.200.000. Bram, si pengangguran itu, menggunakan uangku untuk membelikan baju baru untuk pelakornya. Mungkin karena Bei Inah bilang mesin cuci rusak. Bodoh, gumamku. Kalian berdua sama-sama bodoh. Laras mengira dia telah menemukan tambang emas. Dia mengira Bram adalah pria kaya yang sukses. Dia tidak tahu bahwa pria yang membelikannya baju itu bahkan tidak punya uang untuk membayar bensin mobil yang mereka pakai, mobilku. Aku kembali menelepon. Kali ini, pengacaraku. Halo, Pak Bima. Arini di sini. Pagi, Bu Arini. Bagaimana? Apa sudah ada perkembangan? Sudah. Lebih cepat dari dugaan. Semua bukti visual dan transaksi sudah saya kumpulkan. Besok eksekusi. Eksekusi? Saya akan menjebak mereka untuk menikah di tempat. Terdengar jeda di seberang telepon. Menikah di tempat? Bu Arini, itu tidak lazim. Saya tahu. Tapi itu yang saya mau. Saya mau mereka terikat. Saya mau pelakor itu mendapatkan apa yang dia inginkan, suamiku. Dan aku mau suamiku mendapatkan apa yang pantas untuknya, wanita selevel dia. Saya mengerti, kata Pak Bima, suaranya kini terdengar serius. Itu strategi yang berani. Saya akan siapkan draft gugatan cerai dengan alasan suami telah menikah lagi. Itu akan jauh lebih kuat dan mempercepat proses. Tidak perlu ada pembagian harta gono gini, karena semua aset terbukti milik ibu sebelum pernikahan, dan ibu memiliki bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Ibu akan keluar dengan bersih. Tepat sekali, Pak Bima. Saya ingin keluar dari drama ini secepat mungkin, sebersih mungkin, dan seanggun mungkin. Malam kedua,
Aku memesan steak well-done termahal di menu room service. Aku makan dengan tenang sambil menonton layar CCTV. Mereka sedang berpesta. Mereka membuka koleksi wine milikku. Botol Chateau Margaux tahun 1995 yang aku simpan untuk perayaan besar. Mereka meminumnya dari gelas kristal Waterford seolah-olah itu sirup murahan. Laras tampak sedikit mabuk, dia menari-nari di ruang tamuku, masih dengan jubah sutraku yang kini sedikit ternoda wine merah. Aku melihat Bram tertawa. Tawa yang lepas, tawa seorang pria yang merasa telah menang. Dia mengira aku, istrinya yang penurut dan bodoh, sedang berada di kampung, mengurusi ibu yang sakit. Dia mengira dia adalah raja di istanaku. Dia tidak tahu, raja itu akan segera digulingkan saat fajar. Aku menatap pemandangan di kamarku. Ranjangku. Spray merah marun yang kupilih. Aku melihat mereka masuk ke kamar. Aku melihat Laras mendorong Bram ke ranjang. Aku melihatnya mengambil remote AC, membuat suhu ruangan sedingin mungkin, lalu menarik selimut tebal hingga ke dagu mereka. Dia benar-benar ingin tidur di kasurku. Dia ingin mengambil posisiku. Aku tersenyum. Silakan, Laras, bisikku pada layar laptop. Nikmatilah malam terakhirmu di surga. Karena besok, kamu akan menikah dengan neraka. Aku mematikan layar. Aku sudah cukup melihat. Aku menyiapkan pakaianku untuk besok. Bukan gaun. Bukan pakaian berkabung. Aku menyiapkan setelan kerja terbaikku. Sebuah power suit berwarna navy blue yang tajam, blus sutra putih bersih, dan sepatu hak tinggi stiletto berwarna nude. Aku akan datang ke rumahku bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai pemilik properti yang akan melakukan penggusuran. Aku tidur. Nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Pukul 4.30 pagi. Jakarta masih diselimuti kegelapan dan sisa gerimis semalam. Udara terasa dingin dan tajam. Aku check out dari hotel. Aku mengendarai mobilku bukan menuju gerbang utama kompleks, tapi ke jalan kecil di belakang. Aku parkir di dekat pos keamanan yang sepi. Aku berjalan kaki dalam keheningan fajar. Pukul 5.15. Aku tiba di depan rumahku. Gerbangnya tertutup rapat. Lampu teras mati. Semua terlihat damai. Di seberang jalan, di bawah pohon rindang, dua sosok sudah menunggu. Yang pertama adalah Pak RT. Beliau mengenakan baju koko putih bersih dan peci. Wajahnya tampak tegang dan serius. Di belakangnya, berdiri dua petugas hansip, membawa senter dan pentungan, tampak siap siaga. Pagi, Pak RT, sapaku pelan. Pagi, Bu Arini. Beliau menatapku. Ibu yakin? Kita tidak panggil polisi saja. Saya yakin, Pak. Ini masalah internal, tapi saya butuh Bapak sebagai saksi dan penegak ketertiban warga. Saya tidak mau ada fitnah, saya mau semua selesai sesuai aturan, kataku, mengulangi alasan yang kuberikan di telepon. Pak RT mengangguk. Baik, demi nama baik warga, kita harus tertibkan. Ini memalukan, ada yang membawa tamu bukan muhrim menginap. Tepat pukul 5.20, sebuah mobil kijang tua berhenti tak jauh dari kami. Seorang pria paruh baya berwajah teduh, juga mengenakan baju koko dan peci, turun membawa sebuah tas map. Itu Pak Penghulu Rahman. Ibu Arini, tanyanya. Benar, Pak. Terima kasih sudah bersedia datang sepagi ini, kataku sambil menyalaminya. Saya sudah siapkan semua berkas yang Ibu minta. Ini situasinya darurat, ya, Bu? Tanyanya, tampak sedikit ragu. Sangat darurat, Pak. Ini demi mencegah perzinaan yang lebih jauh, kataku dengan nada prihatin yang kubuat-buat. Aku menatap ketiga pria itu. Pak RT, Pak Penghulu, dan dua hansip. Rombongan pengantin sudah siap. Aku mengeluarkan kunci rumahku dari tas. Bukan kunci yang biasa kubawa, tapi kunci cadangan yang aku simpan, yang Bram tidak tahu aku memilikinya. Mereka masih tidur. Mereka tidak akan mendengar kita masuk, bisikku. Bei Ina sudah membukakan kunci pintu belakang untuk kita. Aku memberi isyarat. Kami berlima melintasi jalan yang sepi, menuju ke sisi rumah, ke pintu pelayan. Jantungku berdebar. Bukan karena takut,
Ini adalah debaran seorang pemburu yang akan segera menangkap mangsanya. Aku memutar knop pintu. Tidak terkunci. Bei Inah telah melakukan tugasnya. Kami masuk ke dalam rumahku yang gelap. Satu persatu, dalam keheningan total. Aroma rumahku terasa asing. Tercemar oleh parfum murah laras dan bau alkohol sisa semalam. Kami berdiri di ruang makan yang remang-remang. Aku memberi isyarat pada Pak RT. Lalu, aku berjalan ke panel listrik utama dan klik. Aku menyalakan semua lampu di rumah. Ruang tamu, ruang makan, dapur, lorong, semuanya bermandikan cahaya terang yang tiba-tiba. Sekarang, bisikku, kami berjalan beriringan menuju kamar tidur utama. Kami berdiri di depan pintu kamar tidur utama. Pintu kayu jati solid setinggi 3 meter itu terasa seperti gerbang menuju neraka pribadi yang mereka ciptakan. Rumahku terang benderang oleh lampu kristal, namun lorong di depan kamar ini terasa paling gelap. Pak RT dan kedua hansip tampak tegang. Pak Penghulu Rahman memeluk map di dadanya, wajahnya terlihat prihatin sekaligus tegas. Aku menatap mereka satu persatu. Bapak-bapak, kataku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. Apapun yang kita lihat di dalam, saya mohon, jangan ada kekerasan. Kita selesaikan ini dengan cara yang beradab. Sesuai permintaan saya. Tentu, Bu Arini, jawab Pak RT, suaranya berat. Tapi perbuatan amoral tetap harus ditindak. Aku mengangguk. Aku tidak memasukkan kunci ke lubang kunci. Itu akan menimbulkan suara. Aku memegang gagang pintu. Tanganku dingin, tapi tidak gemetar. Dengan sekali tarikan napas panjang, aku menekan gagang itu ke bawah. Pintu terbuka tanpa suara. Aroma pertama yang menghantamku adalah campuran yang memuakkan. Bau anggur asam sisa semalam, keringat, aroma parfumku Chanel N5 yang dipakai berlebihan, dan bau anyir dosa yang pekat. Ruangan itu gelap. Tirai black coat masih tertutup rapat. Aku tidak melangkah masuk. Aku hanya berdiri di ambang pintu, membiarkan cahaya terang dari lorong membelah kegelapan di dalam. Biarkan mata bapak-bapak melihat, bisikku. Sinar lampu dari lorong jatuh tepat di atas ranjang king size milikku. Di atas spray satin merah marun yang kini kusut tak berbentuk. Di sanalah mereka. Dua tubuh terlelap dalam kepompong selimut tebal. Bram, suamiku, bertelanjang dada, punggungnya menghadap pintu. Di dalam pelukannya, meringkuk sesosok wanita. Rambut pirang kecoklatannya yang kusut tersebar di atas bantalku. Lengan wanita itu melingkar erat di pinggang Bram. Mereka tidur begitu nyenyak, begitu damai. Seolah mereka berada di tempat yang paling aman di dunia. Astagfirullahaladzim. Desis Pak RT pelan. Kedua hansip di belakangnya terlihat menahan amarah. Pak Penghulu membuang muka sejenak, tak sanggup melihat pemandangan itu. Aku meraih saklar lampu di dinding sebelah pintu. Klik. Lampu chandelier utama di kamar itu menyala seketika. Ratusan kristal kecil membiaskan cahaya keemasan yang terang benderang, menyorot langsung ke panggung perzinaan mereka. Gerakan pertama datang dari Bram. Cahaya yang tiba-tiba itu membuatnya mengerang. Dia menggeliat, lalu bergumam, "Yang matiin lampunya, Sil." "Mas, apa sih?" Wanita itu, Laras, ikut menggeliat. Lalu, keheningan yang janggal itu pasti terasa oleh mereka. Bram perlahan membuka matanya. Dibutuhkan 1 detik baginya untuk memfokuskan pandangan. 2 detik untuk mengenali siluet-siluet yang berdiri di ambang pintu. 3 detik untuk matanya bertemu dengan mataku. Aku berdiri di sana. Mengenakan power suit biru Donker, kedua tangan terlipat di depan dada, dengan senyum tipis yang paling dingin. Wajah Bram berubah dari mengantuk, menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi seperti mayat. "Ah, Arini," suaranya serak. Sapaan itu membangunkan Laras sepenuhnya. Dia duduk. Selimut itu melorot dari bahunya, memperlihatkan tubuh atasnya yang telanjang. Dia menatapku, lalu menatap kerumunan pria di belakangku. Lalu dia menjerit. Jeritan melengking yang penuh ketakutan dan keterkejutan. Dia buru-buru menarik selimut itu sampai ke dagunya, matanya melotot ngeri. Mas, itu siapa, Mas?" Pekitnya mengguncang-guncang tubuh Bram. "Arini, sayang. Ini enggak seperti yang kamu lihat." Bram tergagap, panik. Dia berusaha bangkit,
Kakinya tersangkut selimut, membuatnya terlihat konyol. Diam di tempat, bentak Pak RT, suaranya menggelegar di kamar kedap suara itu. Kalian jangan bergerak. Kedua hansip melangkah masuk, mengapit sisi kiri dan kanan pintu, menghalangi jalan keluar. Pak RT. Pak, ini salah paham, Pak. Bram mencoba bernegosiasi, tangannya terangkat ke depan. Dia hanya mengenakan celana kolor. Pemandangan yang menyedihkan. Salah paham bagaimana? Seru Pak RT. Kamu membawa perempuan yang bukan istrimu ke rumah istrimu yang sah. Tidur di ranjangnya. Tanpa busana. Kamu pikir kami semua buta, Bramantio? Laras mulai menangis. Bukan tangisan penyesalan. Itu tangisan ketakutan karena tertangkap basah. Mas, kamu bohong. Katanya istrimu di kampung seminggu. Katanya kamu Kamu bohong. Aku tertawa kecil. Tawa pelan yang membuat semua mata menoleh padaku. Oh, jadi dia bilang dia duda? Tanyaku, melangkah masuk ke kamarku. Aku sengaja berjalan pelan, sepatu hak tinggiku berbunyi klok, 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 di lantai marmer. Dia memang akan segera jadi duda. Tapi sepertinya, kamu juga akan segera jadi istri, Laras. Laras menatapku bingung di sela-sela isak tangisnya. Bram memohon padaku. Arini, jangan begini. Aku bisa jelaskan. Aku Wilaf, sayang. Wilaf? Aku berhenti di kaki ranjang. Aku menatap mereka berdua, dua makhluk hina yang meringkuk di atas spray mewahku. Wilaf itu sekali. Ini berhari-hari. Wilaf itu menyesal. Kamu terlihat sangat menikmatinya. Kamu bahkan menyuruhnya memakai jubah sutraku, kan? Aku menunjuk ke lantai, di mana jubah sutraku teronggok ternoda tumpahan wine. Dan kamu, aku beralih ke Laras. Kamu dengan senang hati memakai barang-barangku. Kamu tidur di kasurku. Kamu pasti sangat menginginkan posisiku. Kamu ingin menjadi Nyonya Arini, kan? Saya nggak tahu, Mbak saya, dia yang bilang. Laras mencoba membela diri. Cukup, teriakku. Kali ini suaraku naik. Hanya satu kali itu. Cukup untuk menghentikan semua argumen mereka. Keheningan kembali menyelimuti. Aku berbalik menghadap Pak Penghulu Rahman. Pak Penghulu, kataku dengan nada yang kembali tenang dan formal. Pak Penghulu menatapku, menunggu. Bapak saya undang ke sini untuk satu tujuan. Mencegah maksiat yang lebih besar. Mereka sudah terlanjur berzina di rumah saya, di ranjang saya. Saya tidak mau rumah ini tercemar lebih jauh. Aku menarik napas. Inilah saatnya. Saya, Arini Wijaya, sebagai istri sah dari Bramantio, dengan ini memberikan izin suami saya untuk menikah lagi. Saat ini juga. Hening. Bahkan Pak RT pun tampak terkejut dengan permintaanku. Bram adalah yang pertama bereaksi. Apa? Arini, kamu gila? Enggak. Aku enggak mau. Laras, di luar dugaan, juga menggeleng panik. Enggak, Mbak. Enggak. Saya enggak mau nikah sama dia. Saya enggak mau jadi istri kedua. Aku tersenyum sinis. Loh? Kenapa tidak mau? Bukankah ini yang kalian lakukan di belakangku? Kalian saling mencintai, kan? Sampai rela tidur bersama di ranjang istri sahnya? Aku hanya ingin meresmikannya. Arini, please. Aku cinta sama kamu. Cuma kamu. Bram mencoba turun dari ranjang, tapi satu tatapan dari hansip membuatnya membeku. Cintamu semurah ini, Mas? Tanyaku. Sudahlah. Jangan buang waktu. Aku menatap Pak RT. Pak RT. Saya sebagai warga Bapak, meminta perlindungan. Rumah saya sudah dinodai. Nama baik saya tercoreng. Nama baik lingkungan ini juga tercoreng. Satu-satunya cara membersihkan ini, seperti kata Bapak, adalah dengan menikahkan mereka. Paksa mereka. Supaya tidak ada fitnah yang lebih besar. Pak RT, yang awalnya ragu, kini menemukan pijakannya. Dia adalah penjaga moral kampung. Benar, katanya tegas. Saya setuju dengan Bu Arini. Ini satu-satunya jalan. Daripada kalian saya seret ke kantor polisi dan saya arak keliling kompleks, lebih baik kalian menikah sekarang juga. Pak, tapi saya sudah punya istri,
jerit Bram. Istrimu sudah memberi izin, bentak Pak RT. Pak Penghulu, laksanakan. Ini demi maslahat umat. Kita gunakan wali hakim untuk perempuan ini. Ini situasi darurat. Pak Penghulu Rahman tampak berat hati. Tapi, Bu Arini, ini. Laksanakan, Pak, potongku. Saya sudah siapkan amplop, tanda terima kasih saya atas kesediaan Bapak datang di situasi darurat ini. Pak Penghulu menghela napas panjang. Dia mengerti. Baiklah. Demi kebaikan bersama. Dia membuka mapnya di atas meja rias milikku. Ayo, cepat, bangun kalian. Ambudu. Enggak mau. Laras histeris. Arini, tolong, Arini, aku enggak mau. Bram memohon. Oh, jadi sekarang kalian tidak mau? Tanyaku. Tadi malam kalian begitu, mau, di atas kasur ini. Sekarang, kalian harus bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Ayo cepat, atau saya panggil warga, ancam Pak RT. Bram dan Laras tak punya pilihan. Dengan dikawal Hansip, mereka didorong ke kamar mandi utama. Kamar mandiku. Mereka berwudhu dalam kehinaan. 5 menit kemudian, mereka kembali. Bram, dengan wajah pucat dan gemetar, hanya mengenakan kolor dan kaos oblong buluk yang ia pungut dari lantai. Laras, menangis sesenggukan, terpaksa membungkus tubuh telanjangnya dengan spray satin merah marunku. Dia terlihat seperti gundik dari zaman Romawi yang tertangkap basah. Duduk di bawah, perintah Pak RT. Mereka berdua didudukkan di lantai marmer yang dingin. Di depan Pak Penghulu yang sudah siap di kursi meja rias. Pak RT dan 2 Hansip menjadi saksi. Aku berdiri di belakang mereka. Menonton. Saudara Bramantio, Pak Penghulu memulai, suaranya terdengar berat. Kamu akan saya nikahkan dengan saudari. Aswa. Cicit Laras. Laraswati, dengan wali hakim. Bagaimana dengan mas kawinnya? Bram menatap Pak Penghulu dengan pandangan kosong. Mas kawin? Dia bahkan tidak punya uang sepeser pun di kantongnya. Semua dompet dan hartanya adalah milikku. Dia menatapku, memohon. Aku tersenyum. Mas kawin, ya? Aku berjalan ke laci meja rias. Aku membukanya, mengambil sebuah kotak beludru kecil berwarna biru kusam. Aku membukanya, dan melemparkannya ke pangkuan Laras. Isinya adalah sebuah kalung emas imitasi murahan. Hadiah pertama yang Bram berikan padaku saat kami pacaran, saat dia masih menjadi pria miskin yang merayuku. Aku tidak pernah memakainya. Pakai itu, kataku. Itu mas kawin dari suamimu. Sesuai dengan harganya. Laras memegang kotak itu, gemetar. Wajah Bram memerah pada menahan malu yang luar biasa. Dia tahu persis kalung apa itu. Baik, kata Pak Penghulu, mengabaikan drama itu. Kita mulai. Saudara Bramantio bin, almarhum, Suhardi. Pak Penghulu menjabat tangan Bram yang dingin dan berkeringat. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Laraswati binti, almarhum, Abdullah, dengan mas kawin perhiasan imitasi tersebut, dibayar tunai. Keheningan mencekam. Bram menatapku untuk terakhir kalinya. Matanya penuh putus asa. Aku hanya menatapnya lurus, datar, tanpa emosi. Cepat jawab, bentak Pak RT. Bram menarik napas panjang yang bergetar. Saya tak terima nikahnya Laraswati binti Abdullah dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi? Tanya Pak Penghulu. Sah, kata Pak RT dengan suara keras. Sah, sahut kedua Hansip. Alhamdulillah, tutup Pak Penghulu, lebih terdengar seperti helaan napas pasrah. Selesai. Hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk meresmikan kehancuran mereka. Di kamarku. Di atas noda mereka sendiri. Bram terduduk lemas di lantai, menunduk dalam. Dia kini seorang pria beristri 2. Laras, istri barunya, menangis sejadi-jadinya, wajahnya terbenam dalam balutan spray merahku. Dia baru saja menikah dengan pria yang dia kira kaya, dalam kondisi paling hina yang bisa dibayangkan seorang wanita. Dia mendapatkan suamiku, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Aku berdiri tegak. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku, Arini,
baru saja menyelesaikan langkah jitu pertamaku. Aku telah mengikat parasit itu dengan parasit lainnya. Selamat atas pernikahan kalian, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Begitu tenang. Begitu berkelas. Sekarang, lanjutku. Babak kedua dimulai. Hening yang tercipta setelah kata, sah, itu lebih menusuk daripada jeritan manapun. Itu adalah hening yang pekat, penuh dengan kekalahan, rasa malu, dan keterkejutan yang membeku. Bramantio, suamiku, atau lebih tepatnya, mantan suamiku secara batin, terduduk di lantai marmer yang dingin. Pria yang dulu kupuja karena pesonanya, kini hanyalah gumpalan daging menyedihkan dalam balutan kolor dan kaos buluk. Bahunya merosot, kepalanya tertunduk dalam. Dia hancur. Di sampingnya, istri barunya, Laraswati. Wanita itu masih terisak, namun isakannya kini berubah. Ada nada kemarahan dan ketakutan yang baru. Dia memegangi spray satin merah marun itu di dadanya seolah itu adalah baju zirah, padahal itu adalah bendera kekalahannya. Pak Penghulu Rahman mengemasi matnya dengan cepat. Wajahnya syarat akan kelegaan karena tugas yang canggung ini telah usai. Tugas saya selesai di sini, Bu Arini, Pak RT, katanya, bergegas ingin pergi dari atmosfer beracun ini. Tunggu sebentar, Pak, kataku. Suaraku memecah keheningan. Bapak semua adalah saksi. Saksi pernikahan, dan sekarang, saksi pengusiran. Bram mengangkat kepalanya. Matanya merah dan liar. Arini, please, jangan bercanda. Ini sudah keterlaluan. Batalkan ini semua. Aku ceraikan dia. Aku ceraikan Laras sekarang juga. Ceraikan aku. Laras menjerit, matanya melotot pada Bram. Setelah apa yang kamu lakukan? Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang kamu kaya. Kamu pembohong. Bajingan kamu, Mas. Diam kamu, jalang, balas Bram, amarahnya meledak karena malu. Sudah cukup, bentak Pak RT. Jaga mulut kalian. Kalian baru saja sah menikah di hadapan Gusti Allah. Aku tertawa. Kali ini bukan tawa kecil. Aku tertawa lebar, tawa yang lepas dan penuh kemenangan. Tawa yang membuat seisi ruangan menatapku ngeri. Hahaha, lihatlah, kataku, menunjuk mereka berdua dengan jari telunjukku yang lentik. Pengantin baru sudah bertengkar. Betapa romantisnya. Aku melangkah mendekati Laras. Wanita itu menyusut ketakutan. Aku berjongkok di depannya, menatap lurus ke matanya yang basah oleh air mata dan sisa eyeliner murahan yang luntur. Laraswati, sapaku dengan nada manis yang dibuat-buat. Selamat, ya. Kamu berhasil. Kamu berhasil mendapatkan suamiku. Dia hanya bisa terisak. Tapi ada satu hal kecil yang sepertinya lupa Bram jelaskan padamu, lanjutku. Aku berdiri dan mulai berjalan mengelilingi kamarku. Aku menyentuh meja rias kayu walnut solid di sudut. Kamu lihat ini? Desain khusus. Aku yang gambar, aku yang bayar. Aku menunjuk walk-in closet dengan pintu kaca buram. Di dalam sana, ada puluhan tas branded dan ratusan pasang sepatu. Semuanya milikku. Aku menepuk dinding. Rumah ini. Rumah megah yang membuat matamu silau saat pertama kali masuk. 3 lantai, kolam renang air hangat, garasi isi 2 mobil Eropa. Kamu tahu sertifikatnya atas nama siapa? Laras menggeleng pelan, bibirnya bergetar. Atas namaku. Arini Wijaya. Nama gadisku. Aku membelinya lunas 5 tahun sebelum aku bertemu pria ini. Aku berhenti tepat di depan Bram. Dia tidak berani menatapku. Dan pria yang baru saja kamu nikahi ini, aku berkata pada Laras, tapi mataku menusuk ubun-ubun Bram. Pria yang kamu kira, Mas kaya, ini adalah pengangguran. Pengangguran pemalas yang sudah 2 tahun hidup menumpang padaku. Mata Laras melebar. Keterkejutan total. Dia menoleh ke Bram, mencari sanggahan. Mas, itu nggak bener, kan, Mas? Bilang sama dia. Bilang kamu punya bisnis, desak Laras, suaranya putus asa. Bram hanya diam membisu. Kehancurannya kini sempurna. Bisnis, ulangku. Oh, bisnisnya ada. Bisnis menipu wanita. Dan kamu, Laras, adalah klien terbarunya.
Kamu tahu dia datang ke rumah ini dulu bawa apa? 1 koper berisi pakaian dan celana dalam. Itu saja. Aku kembali berjongkok di depan Laras. Jadi, kalau kamu tertarik pada suamiku karena silau pada hartanya, bisikku, maka aku tertawa paling lebar hari ini. Karena kamu adalah wanita paling bodoh yang terkena rayuan buaya darat miskin. Wajah Laras berubah dari terkejut menjadi pucat pasi, lalu menjadi merah padam karena amarah dan rasa malu yang tak terhingga. Dia sadar. Dia telah dipermainkan oleh Bram, dan kini dia dijebak olehku. Dia mendapatkan pria yang dia inginkan, tapi pria itu tidak memiliki apapun yang dia dambakan. Kamu? Desis Laras padaku. Kamu iblis. Aku? Iblis? Aku berdiri. Aku adalah wanita yang bekerja keras membiayai rumah ini, membiayai pria yang kamu tiduri, bahkan membiayai wine yang kalian minum semalam. Kalian yang iblis. Tidur di ranjangku, memakai barang-barangku, dan menodaiku. Kamu pikir aku wanita penurut yang akan diam saja? Aku menatap Bram dengan dingin. Waktunya habis, Bramantio. Arini, jangan, aku mohon. Rintihnya, mencoba merangkak dan memegang kakiku. Aku melangkah mundur dengan jijik. Bei Inah, panggilku keras. Bei Inah, yang sedari tadi menonton dari ambang pintu dengan air mata bahagia, segera menyahut. Iya, Non. Panggil Pak Satpam. Sekarang. Suruh bawa 2 orang. Baik, Non. Bei Inah bergegas pergi. Pak RT, Pak Penghulu, Pak Hansip, kataku, beralih pada mereka. Terima kasih banyak atas bantuan bapak-bapak menegakkan ketertiban. Sampai di sini, urusan bapak sudah selesai. Selebihnya, biar menjadi urusan internal rumah tangga saya. Pak RT mengangguk paham. Baik, Bu Arini. Kami turut prihatin, tapi kami juga salut dengan ketegasan Ibu. Mari, Pak Penghulu. Mereka bertiga keluar dari kamarku, meninggalkan aku sendiri bersama 2 parasit itu. Bram panik. Arini, kamu nggak bisa usir aku. Aku suami kamu. Dulu, koreksiku. Sekarang kamu suami dia. Dan aku akan segera mendaftarkan gugatan ceraiku. Dengan bukti pernikahanmu hari ini, prosesnya akan sangat cepat. Kamu tidak akan dapat sepeser pun dariku. Arini, anak kita. Bagaimana dengan Bima? Teriaknya, menyebut nama putra kami yang berumur 3 tahun, yang sedang kutitipkan di rumah ibuku di kampung. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Dan itu tidak mempan. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu, desisku. Bima akan tumbuh besar dengan kebahagiaan sempurna. Jauh dari pria pemalas dan tidak tahu diri sepertimu. Tepat saat itu, 2 satpam berseragam lengkap masuk, diikuti Bei Inah. Ada yang bisa dibantu, Bu Arini? Tanya Komandan Satpam, wajahnya profesional. Aku menunjuk ke Bram, lalu ke Laras. Pak, tolong bantu tuan ini dan nyonya barunya ini keluar dari rumah saya. Mereka tamu tidak diundang. Apa? Kamu nggak bisa? Bram mencoba berdiri dan melawan. Satpam itu tidak ragu. Mereka langsung memegangi kedua lengan Bram. Lepaskan. Ini rumah saya juga, berontak Bram. Rumahmu? Tanyaku. Ambil barang-barangmu, kalau begitu. Mata Bram sejenak beralih ke walk-in closet, di mana setelan mahal dan jam tangan mewahnya, semua pemberianku, tersimpan. Aku tersenyum sinis. Ah, tapi tunggu dulu. Kamu datang ke sini hanya bawa 1 koper, kan? Tapi kurasa itu terlalu baik. Aku menilainya dari atas ke bawah. Cukup. Baju yang kamu pakai itu. Kaos buluk dan kolor seadanya itu. Silakan keluar dari rumahku hanya dengan itu. Arini, jangan gila. Seret dia, perintahku pada Satpam. Mereka mulai menyeret Bram keluar kamar. Dia meronta, tapi tenaga 2 Satpam itu jauh lebih kuat. Kini tinggal Laras. Dia gemetar hebat, masih memeluk sepraiku. Mbak Arini, tolong, Mbak. Dia memohon padaku. Saya kan sudah menikah dengan Mas Bram. Biarkan kami tinggal di sini. Saya mau jadi istri kedua, saya rela, Mbak. Tolong kami nggak punya tempat tinggal? Aku menatapnya.
Inilah pelakor yang tadinya begitu angkuh, yang dengan sengaja ingin tidur di kasurku untuk menghinaku. Sekarang dia memohon untuk diizinkan tinggal, bahkan sebagai istri kedua dari pria miskin yang baru saja terkuak kedotnya. Betapa tidak punya harga dirinya. Kamu sudah dengar, kan, kataku. Dia miskin. Aku kaya. Dan kamu, baru saja menikah dengan kemiskinan itu. Selamat menikmati. Aku maju dan dengan satu sentakan kuat, aku menarik spray satin merah marun itu dari tubuhnya. Dan ini, kataku, milikku. Laras menjerit kaget dan malu. Dia kini hanya mengenakan pakaian dalam renda murahan yang ia pakai semalam. Pak Satpam, panggilku. Yang ini juga. Satpam kedua masuk dan tanpa basa-basi menarik lengan Laras. Tidak, lepaskan. Mbak, tolong, Mbak. Jahat. Iblis kamu, pekiknya sambil diseret melintasi lantai marmer. Bei Inah berlari mengambil tas jinjing kecil Laras di sudut kamar dan melemparkannya ke teras. Nih, bawa barang rongsokanmu. Aku berjalan dengan anggun di belakang mereka. Melewati lorong, menuruni tangga utama yang megah. Gedebuk, gedebuk. Kedua satpam itu melemparkan mereka berdua ke teras depan. Tepat di atas rumput Jepangku yang terawat sempurna. Pukul 6:30 pagi. Matahari sudah bersinar terang. Beberapa tetangga sudah mulai keluar untuk lari pagi atau mengantar anak sekolah. Pemandangan itu sempurna. Seorang pria hanya mengenakan kolor dan kaos buluk. Seorang wanita hanya mengenakan pakaian dalam. Keduanya terjerembab di teras rumah mewah. Bram berusaha bangkit, wajahnya ungu karena marah dan malu. Laras buru-buru memungut tasnya, mencoba menutupi tubuhnya. Arin, kamu akan menyesal. Aku akan tuntut kamu, teriak Bram. Aku berdiri di ambang pintu, kedua tangan bersedekap. Aku memandangi mereka berdua. Sampah. Silakan, jawabku tenang. Pengacaraku sudah menunggu. Sekarang, pergi dari properti saya. Pak Satpam, kataku pada penjaga. Pastikan mereka keluar dari gerbang. Dan jangan pernah izinkan mereka masuk lagi. Bu. Aku berbalik. Aku tidak perlu melihat lagi. Aku melangkah masuk ke dalam rumahku. Bei Inah, kataku. Blam, pintu utama kututup dengan keras. Mengunci mereka di luar. Aku bersandar sejenak di pintu kayu yang kokoh itu. Aku mendengar teriakan marah Bram dan Laras di luar. Samar-samar terdengar suara gerbang otomatis yang ditutup paksa oleh satpam. Lalu, hening. Aku membuka mataku. Aku melihat ke dalam rumahku. Rumahku yang kini kembali menjadi milikku seutuhnya. Non, panggil Bei Inah pelan. Wajahnya penuh haru. Aku tersenyum padanya. Senyum pertama yang tulus dalam berbulan-bulan. Sudah selesai, Be. Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma parfum murah, alkohol, dan keringat masih mengambang di udara. Sekarang, kataku sambil menggulung lengan bajuku. Kita bersihkan rumah ini. Pintu kayu jati solid itu tertutup dengan bunyi blam. Yang final. Hening. Di luar, aku masih bisa mendengar samar-samar teriakan Laras yang histeris dan umpatan Bram yang penuh amarah. Lalu, kudengar suara gerbang otomatis yang menutup dengan derit pelan, diikuti oleh kesunyian yang mutlak. Mereka pergi. Aku masih bersandar di pintu. Tanganku, yang sedari tadi terkepal di sisiku, akhirnya rileks. Kakiku, yang menopangku dengan sepatu hak tinggi selama 2 jam terakhir, mulai terasa pegal. Adrenalin yang memompaku sejak pukul 4 pagi tadi mulai surut, menyisakan kelelahan yang luar biasa, namun juga kelegaan. Aku menang. Non? Suara Bei Inah membuyarkanku. Dia berdiri di anak tangga, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Dia memegang dadanya, napasnya tersengal seolah dia yang baru saja berlari maraton. Sudah selesai, Bei, kataku. Suaraku terdengar serak. Bei Inah tidak bisa menahannya lagi. Dia berlari kecil ke arahku dan memelukku. Non Arini. Ya Allah, Non. Non Arini hebat. Saya bangga sekali sama Non. Aku tertegun sejenak, lalu aku balas memeluk asisten rumah tanggaku yang setia itu. Pelukan hangat ini adalah hal manusiawi pertama yang kurasakan dalam 72 jam terakhir. Terima kasih, Bei.
Terima kasih sudah membantu saya. Sudah tugas saya, Non. Sudah lama saya mau lihat si bapak parasit itu keluar dari sini, katanya penuh emosi. Aku melepaskan pelukan. Tugas kita belum selesai, Bei. Bei Inah mengusap air matanya, lalu menatapku dengan sigap. Siap, Non. Apa yang harus saya lakukan? Aku menarik napas dalam-dalam. Udara di rumahku terasa pengap. Tercemar. Aku bisa mencium bau anggur asam, parfum laras yang norak, dan bau mereka. Pertama, kataku sambil melangkah ke ruang tamu, buka semua jendela. Semua pintu. Kita butuh udara segar. Biar semua sisa-sisa bau mereka enyah dari sini. Bei Inah segera berlari membuka pintu geser besar yang menuju ke taman belakang. Udara pagi Jakarta yang segar, walau tak sesegar di kampung, langsung menyerbu masuk, mengusir aroma busuk di dalam. Aku melepas sepat bor hak tinggiku. Aku melemparkannya begitu saja ke lantai. Aku menyingsingkan lengan blazer biru donkerku. Kita mulai dari sumbernya, kataku. Aku berjalan menaiki tangga. Setiap langkah terasa berat, namun pasti. Aku kembali ke kamar tidur utamaku. Pemandangannya kini, tanpa dua aktor hina itu, terlihat lebih mengenaskan. Ranjang itu. Spray merah marun yang kutarik dari tubuh laras kini teronggok di lantai. Selimut tebal yang mereka pakai tergulung kusut. 2 bantal berbekas noda. Di meja nakas, 2 gelas kristal ternoda sisa wine. Botol Chateau Margaux yang mahal itu tergeletak miring. Di lantai dekat meja rias, berkilauan sesuatu yang kecil. Aku mendekat. Kalung emas imitasi murahan itu. Mas kawin mereka. Aku berbalik. Bei Inah. Tolong ambilkan kantong sampah hitam ukuran paling besar. 3 atau 4 kantong. Dan sarung tangan karet. Baik, Non. Sambil menunggu Bei Inah, aku berjalan ke walk-in closet. Separuh ruangan ini adalah milikku. Separuh lagi, miliknya. Aku membuka lemari di bagiannya. Deretan setelan jas mahal yang kubelikan. Kemeja-kemeja sutra. Jam tangan mewah yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun. Sepatu kulit impor. Dulu, aku senang mendandaninya. Aku ingin suamiku terlihat berkelas, sepadan denganku. Aku tidak sadar aku hanya sedang memakaikan baju monyet. Bei Inah datang membawa kantong sampah dan sarung tangan. Aku memakai sarung tangan itu. Rasanya seperti akan melakukan operasi bedah. Kita mulai, Bei. Perintah pertamaku, ranjang. Semua yang ada di ranjang ini, Bei. Spray, selimut, sarung bantal, bantalnya sekalian, gulingnya juga. Masukkan kantong. Kita buang. Dibuang, Non? Enggak dicuci saja? Ini kan mahal? Tanya Bei Inah ragu. Saya tidak sudi kulit saya menyentuh kain yang sudah dipakai mereka berzina. Buang, kataku tegas. Saya bisa beli 100 spray baru. Tapi harga diri saya tidak bisa dibeli. Bei Inah mengangguk paham. Dengan sigap, kami berdua memasukkan semua tekstil terkutuk itu ke dalam kantong sampah. Ranjang itu kini telanjang, hanya menyisakan kasur mahal yang terlihat ternoda. Telepon jasa deep cleaning profesional, Bei, perintahku lagi. Saya mau kasur ini dicuci dengan vakum dan uap panas. Kalau perlu, siram dengan desinfektan. Saya mau semua jejak DNA mereka hilang. Siap, Non. Lalu, mataku tertuju pada kalung imitasi di lantai. Aku memungutnya dengan 2 jari bersarung tangan, seolah itu adalah bangkai kecoa. Ini, katak sambil menjatuhkannya ke kantong sampah, juga. Gelas kristal. Cuci dengan sabun paling keras, Bei. Lalu simpan di gudang. Saya tidak mau pakai gelas itu lagi. Botol wine kosong. Buang. Lalu, kami pindah ke walk-in closet. Ini bagian yang paling menyenangkan, kataku. Aku mulai menarik semua pakaian di bagian lemari Bram. Setelan jas, kemeja, kaos gym, celana. Masukkan semua ke kantong, Bei. Ini juga dibuang, Non? Tidak. Ini terlalu bagus untuk dibuang. Tapi saya juga tidak sudi menyumbangkannya. Nanti karma buruknya menular, aku berpikir sejenak. Begini saja.
Nanti Bibi telepon paman Bibi yang tukang loak itu. Suruh dia ambil semua? Bilang saja ini baju-baju bekas, jual kiloan. Uangnya, kasih ke panti asuhan. Biar jadi pembersihan. Ide bagus, Non. Bei Inah tersenyum lebar. Dia tampak sangat menikmati proses pembersihan ini. Semua jam tangan, sabuk, sepatu, bahkan pakaian dalam bram yang ada di laci, semua kami masukkan ke kantong-kantong besar. Dalam 1 jam, sisi lemari itu kosong melompong. Seolah Bramantio tidak pernah ada. Terakhir, kamar mandi. Sikat gigi, parfum, skincare mahal, yang tentu saja kubelikan, yang dia pakai. Aku menyapunya dengan tanganku, langsung ke tempat sampah. Saya akan renovasi kamar mandi ini, gumamku. Pukul 10 pagi. Rumahku sudah bersih. Jendela terbuka lebar. Bau desinfektan dan sabun lemon kini menggantikan bau busuk tadi. Kantong-kantong sampah hitam berisi masa laluku sudah menumpuk di garasi, menunggu diangkut. Bei, tolong buatkan saya teh jahe hangat. Saya di ruang kerja, kataku. Baik, Non. Aku masuk ke ruang kerjaku. Ruangan yang sakral bagiku. Tempat di mana Bram tidak pernah diizinkan masuk. Aku duduk di kursi kerjaku yang ergonomis. Aku menyalakan laptop. Dan aku mulai menelepon. Telepon pertama, Pak Bima, pengacaraku. Pagi, Pak Bima. Arini di sini. Pagi, Bu Arini. Saya sudah menunggu kabar Anda. Bagaimana? Sudah selesai, Pak. Sesuai rencana. Bahkan lebih baik. Lebih baik bagaimana, Bu? Mereka sudah menikah. Hening sejenak. Maaf, Bu, maksud Ibu? Saya panggil Pak RT dan Pak Penghulu. Mereka tertangkap basah. Saya paksa mereka menikah di tempat. Saya, sebagai istri sah, memberi izin. Pak RT dan 2 hansip menjadi saksi. Sah. Terdengar suara Pak Bima tersedak kopinya. Bu Arini? Anda brilian. Itu luar biasa. Ini membuat kasus kita 100% menang mutlak. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, ini adalah suami yang menikah lagi tanpa sepengetahuan, tidak, dengan izin paksa. Ini akan mempercepat proses cerai kilat. Itu yang saya mau, Pak. Saya mau surat cerai di tangan saya minggu depan, kalau bisa. Dan pastikan dia tidak mendapat sepeser pun. Semua aset atas nama saya. Saya jamin, Bu. Dengan bukti pernikahan baru ini, dia tidak punya dasar hukum untuk menuntut apapun. Saya akan segera daftarkan gugatan Ibu hari ini juga. Saya juga akan kirimkan surat larangan resmi agar dia tidak bisa mendekati Ibu atau properti Ibu. Bagus. Terima kasih, Pak Bima. Telepon kedua, tukang kunci. Selamat pagi. Saya Arini dari Kompleks Permata Hijau. Saya butuh ganti semua kunci di rumah saya. Gerbang, pintu utama, pintu servis, pintu kamar tidur utama. Semuanya. Bisa kirim teknisi hari ini? Saya bayar cash berapapun biayanya. Siang ini bisa, Bu. Saya tunggu. Telepon ketiga. Ini adalah telepon yang paling penting. Aku menekan nomor ibuku di kampung. Jantungku yang tadinya sedingin es, kini mulai terasa hangat. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Enduk, Arini? Loh, kamu di mana? Kok nggak ada kabar dari kemarin? Suara ibuku terdengar khawatir. Arini? Arini sudah di Jakarta, Bu. Loh, katanya seminggu? Ada apa? Kamu bertengkar sama Bram? Bima dari tadi nyariin kamu. Mendengar nama putraku, Bima, pertahananku yang kokoh itu akhirnya retak. Air mata yang kutahan sejak pagi, yang tidak keluar saat aku melihat pengkhianatan, yang tidak keluar saat aku mengusir mereka, kini menggenang di pelupuk mataku. Bu? Suaraku bergetar. Semuanya sudah selesai, Bu. Ceritanya panjang. Tapi, Mas Bram sudah pergi. Pergi selamanya dari rumah ini. Hening sejenak di seberang sana. Ibuku adalah wanita bijak. Dia langsung mengerti. Alhamdulillah, hanya itu yang ibuku katakan.
Yang penting kamu dan Bima selamat. Aku baik-baik saja, Bu, kataku, sambil mengusap air mata yang akhirnya jatuh. Ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kelegaan. Bu, Bima mana? Aku kangen sekali. Sebentar, Endo. Kudengar ibuku memanggil. Bima, sayang. Ini loh, Bunda telepon. Lalu, kudengar suara yang paling kurindukan di dunia. Suara tawa kecil yang berlari, diikuti suara cemprengnya yang riang. Bunda Bunda di mana? Bunda kapan pula? Tangisku pecah. Aku tertawa sambil menangis. Halo, sayang, ini Bunda. Bunda di rumah. Bunda kok nangis? Enggak, sayang. Bunda enggak nangis. Bunda kangen banget sama Bima. Bima baik-baik di sana sama nenek. Baik, Bunda. Bima tadi maem ayam goreng. Bunda, Bima kangen. Iya, sayang. Bunda juga. Dengar, Bunda akan jemput Bima. Mungkin besok. Kita akan pulang ke rumah. Rumah kita. Asik, Bunda. Bima sayang Bunda. Bunda lebih sayang Bima. Selamanya. Aku menutup telepon. Aku menatap keluar jendela ruang kerjaku. Langit biru cerah. Rumahku sunyi. Bersih. Semua parasit sudah hilang. Aku baru saja menghancurkan pernikahanku, menghancurkan 2 orang yang telah mengkhianatiku, dengan cara yang paling anggun dan berkelas. Tanpa berteriak, tanpa menjambak. Dan sekarang, aku akan memulai hidupku yang baru. Aku akan membesarkan anakku dengan kebahagiaan yang sempurna. Hari itu tidak berakhir dengan ditutupnya pintu. Hari itu adalah awal dari sebuah operasi pemulihan total. Pukul 11 siang, seperti yang dijanjikan, teknisi tukang kunci tiba. Bunyi mesin bor yang melubangi kayu dan logam terdengar di seluruh penjuru rumah. Itu bukan suara yang mengganggu. Bagiku, itu adalah musik. Itu adalah suara masa lalu yang dicabut paksa, digantikan dengan keamanan yang baru. Aku berdiri di ruang kerja, mendengarkan. Setiap ZRRT dari bor itu seakan menghapus jejak tangan Bram yang pernah memutar kunci itu. Setiap klik dari silinder baru yang dipasang adalah penegasan, ini rumahku. Hanya aku yang memegang kuncinya sekarang. Pukul 1 siang, tim deep cleaning profesional datang. Mereka mengenakan seragam, membawa mesin-mesin uap dan vakum bertekanan tinggi. Aku hanya memberi satu instruksi, menunjuk ke kamar tidur utama. Sterilkan tempat itu, kataku. Saya mau kasur itu disanitasi sampai ke lapisan terdalam. Saya mau setiap inci lantai marmer itu digosok. Saya mau bau dari penghuni sebelumnya hilang tanpa sisa. Mereka bekerja selama 3 jam. Aku duduk di taman belakang bersama Bei Inah, kami minum teh jahe hangat yang baru. Dari tempatku duduk, aku bisa mendengar deru mesin vakum yang ganas. Aku membayangkan mesin itu menyedot semua kenangan buruk, semua noda yang terlihat dan tak terlihat. Saat mereka selesai, aku masuk ke kamar. Baunya kini steril. Seperti rumah sakit. Seperti kamar hotel baru yang belum pernah ditempati. Sempurna. Aku membuka laptopku dan memesan 1 set spray katun Mesir baru secara online, thread count tertinggi. Warna putih gading. Aku juga memesan selimut bulu angsa dan bantal-bantal baru. Semua akan tiba besok. Malam ini, aku akan tidur di kamar tamu. Teleponku, yang kusetel dalam mode, jangan ganggu, bergetar tanpa henti di meja. Aku tahu itu dari siapa. Setelah tim pembersih pergi, aku mengambilnya. Ada 47 panggilan tak terjawab. 12 dari nomor Bram, nomor yang akan segera kublokir, dan sisanya dari berbagai nomor tak dikenal. Pasti Laras, yang panik, meminjam ponsel orang di jalan. Lalu ada rentetan pesan WhatsApp dari Bram. Aku membacanya dengan ketertarikan seorang ilmuwan yang mengamati bakteri di bawah mikroskop. Pesan pertama, pukul 7.30 sedih Arini jahat kamu. Iblis, aku akan tuntut kamu. Pesan kedua, pukul 8.15 sedih ini rumahku juga. Kamu nggak berhak usir aku. Buka pintunya. Pesan ketiga, pukul 9 sedih oke, aku salah. Aku minta maaf. Tolong, Rini. Jangan gini.
Kasihan Laras, dia kedinginan. Pesan keempat, pukul 11 sedih Rini, please. Angkat teleponnya. Aku harus gimana? Aku nggak punya uang sepeser pun. Dompetku ketinggalan. Pesan kelima, pukul 13 sedih sayang, please. Aku ceraikan Laras sekarang juga. Kita mulai dari awal. Aku janji akan kerja. Aku berhenti membaca. Dompetku ketinggalan. Aku tertawa sinis. Dia bahkan tidak sadar. Dompet itu, kartu-kartu di dalamnya, semua atas namaku. Aku membuka aplikasi mobile bankingku. Kartu kredit tambahan, Bramantio. Status, aktif. Aku menekan tombol, blokir kartu. Alasan, hilang dicuri. Aku menekan, konfirmasi. Selesai. Bahkan jika dia berhasil mengambil dompetnya, yang sekarang sudah ada di kantong sampah kiloan, itu tidak lebih dari sepotong plastik tak berguna. Aku menelepon Pak Bima, pengacaraku. Pak, pastikan dalam gugatan cerai, saya juga menuntut kembali semua barang mewah atas nama saya yang masih mungkin dia sembunyikan. Seperti jam tangan yang saya yakin tidak ada di lemari. Tentu, Bu Arini, kami akan masukkan itu. Dan ada laporan dari Satpam Kompleks Anda, kata Pak Bima. Ya, pasangan itu, Tuan Bram dan Nyonya barunya, mereka mencoba masuk kembali pukul 11 tadi. Mereka bilang pada Satpam ini, rumah mereka. Satpam, sesuai instruksi ibu, melarang mereka masuk. Mereka membuat keributan. Beberapa tetangga melihat. Bagus, kataku. Biar semua orang tahu. Nyonya barunya, Laras, pingsan di depan pos Satpam. Mungkin karena shock dan malu, lanjut Pak Bima. Akhirnya Tuan Bram membawanya pergi, sepertinya naik taksi online yang dia pesan entah bagaimana caranya. Pingsan. Drama sekali. Itu bukan urusan saya lagi, Pak. Urusan saya sekarang adalah surat cerai dan putra saya. Baik, Bu. Saya urus sisanya. Aku menutup telepon. Aku memblokir nomor Bram. Aku mematikan ponselku. Cukup. Aku mandi. Lama sekali. Aku menggosok seluruh tubuhku seolah aku juga perlu disterilkan. Aku memakai pakaianku yang paling nyaman. Aku berjalan ke garasi. Masuk ke mobil keduaku, sebuah sedan konvertible yang jarang kupakai. Aku menurunkan atapnya. Bei Inah, katakan pada asisten rumah tanggaku yang sedang menyiram tanaman. Saya pergi, ya. Saya mau jemput Bima. Mungkin saya dan Bima menginap satu malam di rumah ibu. Tolong jaga rumah. Kunci yang baru sudah saya letakkan di laci dapur untuk Bibi. Wajah Bei Inah berseri-seri. Hati-hati, Non. Salam untuk Bima. Aku mengendarai mobilku keluar dari gerbang. Satpam yang berjaga memberi hormat padaku. Aku membalasnya dengan senyum dan anggukan. Aku melaju di jalan tol. Udara sore yang hangat menerpa wajahku. Rambutku terbang-terbang. Aku menyetel musik keras-keras. Lagu pop yang riang. Perjalanan 5 jam ke kampung ibuku terasa seperti 15 menit. Aku tidak merasa seperti istri yang baru saja diselingkuhi. Aku tidak merasa seperti wanita yang baru saja menghancurkan rumah tangganya. Aku merasa ringan. Beban seberat puluhan ton, beban pria pemalas yang harus kuhidupi, beban kecurigaan, beban kebohongan, semuanya telah terangkat dari pundakku. Aku bebas. Saat senja, aku tiba di rumah ibuku. Sebuah rumah kayu sederhana yang dikelilingi sawah. Tenang, damai, wangi tanah basah dan bunga melati. Ibuku sedang duduk di teras, menyangi pot-pot bunganya. Dia melihat mobilku, dan dia tersenyum. Senyumnya tidak bertanya. Senyumnya tidak menghakimi. Senyumnya hanya lega. Sudah sampai, Enduk, katanya. Sudah, Bu. Aku turun dari mobil, menghampirinya, dan mencium tangannya. Mandilah dulu. Sholat maghrib. Habis itu kita makan malam, kata ibu. Bima mana, Bu? Lagi main di rumah Pakde. Sebentar lagi pulang. Tepat saat aku selesai mengambil wudhu, aku mendengarnya. Bunda? Sebuah sosok kecil berlari dari samping rumah, terhuyung-huyung karena semangat. Putraku, Bima. Dia menabrak kakiku, memelukku erat-erat.
Bunda, Bunda pula Aang. Aku berlutut, menyejajarkan tubuhku dengannya. Aku memeluknya begitu erat, sampai rasanya tulangku retak. Aku mencium aroma tubuhnya. Aroma bedak bayi, keringat, dan permen. Aroma kepolosan. Iya, sayang, Bunda pulang. Bunda pulang untuk Bima. Aku menatap matanya yang jernih. Mata yang sama denganku. Bima, kita pulang ke rumah kita di Jakarta, ya? Tapi mulai sekarang, di rumah cuma ada Bunda sama Bima. Nggak ada ayah lagi. Bima memiringkan kepalanya. Ayah kemana, Bunda? Ayah, pergi. Ayah sudah punya rumah baru. Oh, kata Bima singkat. Anak-anak begitu sederhana. Nggak apa-apa. Yang penting ada Bunda. Dia memeluk leherku lagi. Malam itu, setelah makan malam dengan masakan ibuku yang luar biasa, aku duduk di teras. Bima sudah tertidur di pangkuanku, lelap dan damai. Kamu tidak terlihat sedih, kata ibuku pelan, sambil menyodorkan secangkir teh panas. Aku menatap wajah anakku yang tidur. Aku sudah melewati fase sedihku berbulan-bulan yang lalu, Bu. Saat aku pertama kali curiga. Yang Arini rasakan sekarang, hanya lega. Bagus, kata ibu. Laki-laki seperti itu racun. Kalau kamu diam saja, kamu yang mati perlahan. Kamu sudah menendang racun itu keluar. Sekarang, hidupmu baru. Aku mengangguk. Aku menatap langit kampung yang penuh bintang. Tidak ada polusi. Jelas dan indah. Ini adalah langit baruku. Besok, aku akan membawa putraku pulang. Ke rumah kami yang sudah suci. Dan kami akan memulai kebahagiaan kami. Yang sempurna. 1 bulan telah berlalu. Rumah itu telah berganti rupa. Kamar tidur utama, epicentrum dari pengkhianatan itu, telah aku rombak total. Dindingnya kini dicat dengan warna eggshell white yang menenangkan. Perabot kayu walnut yang gelap telah diganti dengan furnitur teakwood berwarna terang yang lebih ringan dan modern. Dan ranjang itu, kasur yang telah disterilkan, itu kini dilapisi spray katun Mesir baru, berwarna putih gading murni, dengan duvet cover linen berwarna oatmeal. Tidak ada lagi jejak satin merah marun yang vulgar. Kamar ini bukan lagi panggung drama sensual, ini adalah tempat suci untuk beristirahat. Tempatku. Pagi itu, aroma kroasang mentega dan coklat hangat memuar dari dapur. Aku sedang membuat sarapan bersama Bima. Putraku, dengan celemek kecil bergambar dinosaurus, duduk di pantry island, mengaduk-aduk coklat di gelasnya dengan antusias. Bunda, nanti kita berenang, ya? Serunya. Boleh, sayang. Habis sarapan dan Bunda selesaikan satu meeting online, kita berenang sampai Bima puas, janjiku sambil mengecup puncak kepalanya. Disinilah kebahagiaan sempurna itu. Bukan dalam kemewahan, meski aku memilikinya, tapi dalam kedamaian. Dalam tawa riang seorang anak. Dalam rumah yang tidak lagi menyimpan rahasia busuk. Bei Inah datang membawa setumpuk surat. Ini, Non, tagihan-tagihan. Sama ini satu surat dari kantor Pak Bima. Aku mengambil surat bersampul coklat tebal itu. Jantungku berdebar sedikit. Aku membukanya. Di dalamnya, selembar dokumen resmi. Salinan akta cerai. Selesai. Sah. Secara hukum, namaku telah bersih dari nama pria parasit itu. Pak Bima telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pernikahan paksa yang kurencanakan itu menjadi senjata pamungkas. Di mata hukum, Bram telah melakukan poligami tanpa izinku. Izin yang kuberikan di bawah paksaan situasi tidak dihitung sebagai izin legal formal dan terbukti berzina. Aku mendapatkan hak asuh Bima sepenuhnya. Dan harta? Tidak ada satu sen pun hartaku yang bergeser. Dia keluar dari hidupku sama seperti saat dia datang, miskin. Aku melipat surat itu. Aku tersenyum. Tepat pada saat itu, ponselku, yang tergeletak di meja, berdering. Nomor baru. Tidak dikenal. Biasanya, aku akan mengabaikannya. Tapi firasatku mengatakan ini adalah penutupan terakhir. Aku mengangkatnya. Halo, Arini di sini. Hening sejenak. Lalu, terdengar suara isak tangis yang parau dan penuh kebencian. Bak Arini? Aku langsung mengenali suara itu. Laraswati.
Nyonya Bramantio yang baru. Ya, jawabku singkat. Dingin. Mbak, Mbak jahat. Mbak iblis. Mbak menjebat saya, pekitnya dari seberang. Aku menjauhkan ponsel dari telingaku sejenak, lalu mendekatkannya lagi. Aku melirik Bima, untungnya dia sibuk dengan coklatnya. Saya tidak menjebakmu, Laras. Saya hanya meresmikan apa yang sudah kalian lakukan di belakang saya. Tapi Mbak tahu dia miskin. Mbak sengaja. Mbak membuat hidup saya hancur. Kamu menghancurkan hidupmu sendiri saat kamu memutuskan untuk tidur dengan suami orang. Di ranjangnya. Memakai bajunya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir saya bodoh? Isakannya semakin keras. Mbak tolong saya, Mbak. Suaranya tercekat. Saya hamil. Oh, sebuah plot twist klasik yang menyedihkan. Saya hamil anak Mas Bram, lanjutnya. Dan dia bajingan. Dia nggak kerja. Dia cuma marah-marah di kontrakan sempit yang bau got ini. Dia bilang ini semua salah saya. Saya nggak punya uang, Mbak. Saya nggak bisa makan. Tolong, kasihani saya, kasihani anak saya yang nggak berdosa ini. Dia memohon. Pelakor yang dulu angkuh kini mengemis. Meminta belas kasihan dari wanita yang rumah tangganya coba ia hancurkan. Benar-benar tidak punya harga diri. Aku tertawa pelan. Hamil? Selamat, ya. Itu artinya, ikatanmu dengan pria pilihanmu itu semakin kuat. Kamu akan jadi ibu. Mbak, tolong, pinjami saya uang. Saya janji saya akan. Itu anak suami sah MU, Laras. Minta padanya. Minta pada Mas Bram MU yang hebat itu. Bukankah dia bilang dia kaya? Bukankah dia bilang ini rumah kalian? Kenapa sekarang minta padaku? Dia pembohong. Dan Mbak tahu itu. Dan kamu, kataku, suaraku kini setajam silet, adalah wanita bodoh yang percaya pada pembohong itu. Itu bukan urusanku lagi. Selamat menikmati pernikahanmu. Jangan pernah hubungi saya lagi. Saya akan bilang ke semua orang. Saya akan ke media. Bilang kalau Mbak menjebak kami. Bilang kalau Mbak. Silakan, potongku cepat. Silakan lapor ke media. Mau kuberikan juga rekaman CCTV dari kamarku? Lengkap dengan adegan kalian berdua? Mau kuberikan foto-fotomu telanjang memakai jubah sutraku? Mau kupanggil Pak RT, Pak Penghulu, dan Hansip sebagai saksi? Kita lihat siapa yang akan hancur dengan rasa malu se-Indonesia. Hening. Di seberang sana, yang terdengar hanya suara tarikan napas yang bergetar. Dia kalah telat. Aku menutup telepon. Aku memblokir nomor itu. Aku baru saja meletakkan ponselku ketika sebuah notifikasi pesan baru muncul. Dari nomor lain lagi. Kali ini, aku tahu itu pasti Bram. Aku membukanya. Sebuah paragraf yang panjang dan menyedihkan. Rini, sayang, please, aku tahu aku salah. Aku hilaf. Laras menjebakku, dia bilang dia pakai pengaman. Sekarang dia hamil. Hidupku hancur, Rini. Aku nggak bisa hidup di tempat kumuh ini. Dia gila. Aku sadar, cuma kamu wanita yang aku cintai. Cuma kamu. Aku mohon, Rini, kasih aku kesempatan kedua. Demi Bima. Bima butuh sosok ayah. Aku janji aku akan ceraikan Laras. Aku akan kerja. Aku akan jadi suami yang baik. Please, sayang balikan sama aku. Aku mohon. Aku membaca pesan itu. Demi Bima. Bima butuh sosok ayah. Aku menatap Bima. Dia sedang tertawa kecil, mulutnya penuh coklat. Dia sehat. Dia bahagia. Dia tidak butuh ayah parasit. Dia butuh ibu yang kuat. Dan dia memilikinya. Pesan itu adalah permohonan terakhir dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Pria yang diusir hanya dengan kolor dan kaos buluk. Pria yang kini terjebak dalam kemiskinan yang nyata, dengan istri baru yang sama-sama miskin, dan seorang anak dalam perjalanan. Mereka hancur. Hancur oleh keserakahan mereka sendiri, dan diresmikan oleh langkah jituku. Aku tidak membalas pesan itu. Aku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Jariku bergerak dengan anggun di atas layar. Menekan satu tombol.
Blokir nomor. Aku meletakkan ponselku di meja dengan posisi terbalik. Aku berbalik menghadap putraku. Sudah selesai sarapannya, jagoan? Sudah, Bunda. Kalau begitu, ayo, kita berenang. Aku menggendong Bima, dan dia tertawa di pelukanku. Aku membawanya ke taman belakang, di mana kolam renang biru jernih sudah menunggu. Matahari bersinar terang. Langit bersih. Aku telah menutup semua masa laluku. Rapat-rapat. Dan aku berjalan menuju masa depanku, membesarkan anakku dengan kebahagiaan yang sempurna. 5 tahun telah berlalu. Di ruang kerja yang dulu menjadi saksi bisu perencanaan sebuah pembalasan, kini tergantung sebuah piagam penghargaan internasional. Arini Wijaya, Golden Scale Award for Innovative Residential Design. Firma arsitektur yang aku rintis sendiri 3 tahun lalu, setelah aku memutuskan keluar dari firma lama untuk memiliki kebebasan penuh, telah menjadi salah satu yang paling disegani di Asia Tenggara. Rumah ini tidak lagi terasa seperti benteng yang harus dipertahankan, ia telah menjadi surga yang hidup. Di dinding lorong, tidak ada lagi lukisan abstrak yang dingin. Kini di sana tergantung karya-karya terbaik dari Bima, gambar-gambar cat air berwarna cerah. Dinosaurus, roket, dan sebuah potret yang ia buat dengan bangga, gambar diriku dan dirinya berpegangan tangan, dengan tulisan, Bunda dan Bima selamanya. Bima kini berusia 8 tahun. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, kritis, dan yang terpenting, penuh kasih sayang. Dia tidak pernah kekurangan sosok ayah, karena dia tidak pernah membutuhkannya. Dia memiliki ibu yang merangkap sebagai sahabat, guru, dan pelindungnya. Pagi itu, kami sedang sarapan di teras belakang, menghadap kolam renang yang berkilauan. Kami sedang merencanakan hal besar. Jadi, packing listnya sudah dicek, jagoan, tanyaku sambil mengoleskan selai stroberi di atas rotinya. Sudah, Bunda, serunya. 1. Paspor. 2. Coat musim dingin. 3. Kamera. 4. Bima. Aku tertawa. Pintar. Kamu paling penting. Bunda, di Paris beneran ada menara yang tinggi banget itu. Namanya Menara Eiffel, sayang. Dan ya, kita akan piknik tepat di bawahnya. Bunda dulu pernah beli jubah sutra yang bagus sekali di sana. Aku teringat sejenak pada jubah sutra yang kulempar ke kantong sampah kiloan itu. Bukan dengan rasa sakit, tapi dengan rasa geli. Betapa konyolnya semua itu. Bei Inah, yang kini lebih terlihat seperti anggota keluarga senior daripada asisten, datang membawakan kami jus jeruk. Wajahnya terlihat sedikit aneh. Kenapa, Bei? Kayak habis lihat hantu, tegurku sambil bercanda. Bukan hantu, Non, kata Bei Inah pelan, suaranya sedikit bergetar. Dia duduk di kursi di seberangku, sesuatu yang sering ia lakukan sekarang. Tapi saya tadi lihat mereka. Alisku terangkat. Aku tidak perlu bertanya, mereka, itu siapa? Hanya ada satu, mereka, dalam sejarah rumah ini. Oh ya? Di mana? Tanyaku. Nada suaraku datar, seperti sedang menanyakan cuaca. Bima terlalu sibuk dengan sarapannya untuk mendengarkan. Di pasar, Non. Tadi saya mau beli ayam kampung langganan saya, di pasar becek yang di ujung jalan raya itu, cerita Bei Inah. Lalu? Saya hampir gak kenal, Non. Saya lihat ada perempuan lagi jongkok, ngoceh-ngoceh marah. Bajunya kusam sekali. Rambutnya yang dulu pirang itu sekarang sudah belang, hitam di akar, kering di ujung. Dia lagi marahin anaknya. Anaknya mungkin umur 4 tahunan, Non. Kurus, ingusan. Laras. Dan anaknya. Aku terdiam, mendengarkan. Perempuan itu teriak-teriak, kamu ini bikin susah aja. Bapakmu mana? Terus, dari gang sebelah, keluar tukang ojek online, Non. Bei Inah berhenti sejenak, mengambil napas. Itu, bapak itu, Non. Pak Bramantio. Aku membeku sejenak. Bram. Tapi, ya Allah, Non beres sekali, lanjut Bei Inah, matanya menerawang. Dia kurus. Hitam. Kumisnya nggak kerawat. Jaket ojeknya sudah buluk sekali. Dia kelihatan tua. Tua banget.
Jauh lebih tua dari Non Arini sekarang. Dia bawa motor butut, Non. Terus si Laras itu maki-maki dia. Dapat orderan nggak? Uang belanja habis. Anakmu minta susu. Mereka teriak-teriak di pinggir pasar, Non. Malu-maluin. Si bapak, Pak Bram, dia cuma nunduk. Terus dia bilang pelan, sabar, ini lagi sepi. Terus si Laras jambak helmnya. Sabar-sabar. Makan tuh sabar. Dulu kamu bilang kamu kaya. Mana? Mana rumahmu wahmu? Tembang. Bei Inah menirukan suara Laras dengan sempurna. Orang-orang di pasar sampai nontonin mereka, Non. Mereka jadi tontonan. Hina sekali kelihatannya. Saya langsung pergi, Non. Nggak tega lihatnya. Tapi juga saya bersyukur, kata Bei Inah. Aku menatap cangkir tehku yang masih hangat. Aku membayangkan adegan itu. Bram. Pria yang dulu begitu tampan dan menawan. Pria yang kugilai karena senyumnya. Pria yang kutopang hidupnya agar terlihat berkelas. Kini dia menjadi tontonan hina di pasar becek. Bertengkar dengan wanita yang dulu ia bawa ke ranjangku. Memperebutkan uang belanja. Mereka tidak hancur karena aku. Mereka hancur karena diri mereka sendiri. Mereka adalah dua parasit yang kehabisan inang dan akhirnya saling memakan satu sama lain. Aku hanya mempercepat prosesnya. Aku hanya memastikan mereka terikat satu sama lain saat kapal mereka tenggelam. Rasa malunya, itu bukan lagi milikku. Itu milik mereka. Selamanya. Begitu, ya, hanya itu komentarku. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kasihan. Aku tidak merasakan apa-apa. Mereka hanyalah gema. Gema dari masa lalu yang sudah sangat jauh. Bunda, panggil Bima, membuyarkan lamunanku. Dia menjulurkan tangannya yang mungil, belepotan selai. Bunda kok diam? Aku tersenyum. Aku mengambil serbet dan membersihkan tangannya. Enggak apa-apa, sayang. Bunda cuma lagi mikir, betapa beruntungnya Bunda punya Bima. Bima juga beruntung punya Bunda, katanya. Aku berdiri. Bei Inah menatapku. Bei, kataku. Iya, Non. Nanti sore, Pak sopir akan antar saya dan Bima ke bandara. Bibi jaga rumah, ya? Oh, ini. Aku mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompet. Bibi beli ayam kampung terbaik di pasar. Masak yang enak untuk Bibi sendiri. Siap, Non. Hati-hati di jalan. Pukul 5 sore. Koper kami sudah ada di bagasi. Aku mengunci pintu rumahku. Rumah yang kini suci. Bima melompat masuk ke mobil, bersemangat. Aku duduk di sebelahnya. Saat mobil mulai melaju meninggalkan kompleks, aku melihat keluar jendela. Aku teringat hari itu, 5 tahun lalu, saat aku juga mengunci pintu itu. Saat aku mengusir dua sampah itu hanya dengan kolor dan pakaian dalam. Saat itu, aku bertindak karena marah dan sakit hati. Sekarang, aku pergi karena bahagia. Aku menutup masa laluku rapat, dan aku terbang menuju masa depanku. Bersama putraku. Menuju kebahagiaan kami yang sempurna. Langit Paris berwarna biru pucat, jenis biru yang hanya bisa ditemukan dalam lukisan-lukisan impresionis. Udara musim gugur terasa renyah dan sejuk, membawa aroma trepe hangat dan kopi hitam pekat dari kafe-kafe di seberang jalan. Aku, Arini Wijaya, sedang duduk di atas tikar piknik yang tebal di hamparan rumput Champ de Mars. Di depanku, menjulang kokoh struktur besi tempa yang paling terkenal di dunia. Menara Eiffel. Di sampingku, Bima. Putraku yang berusia 8 tahun itu sedang berkonsentrasi penuh, mencoba menggambar menara itu di buku sketsanya. Lidahnya terjulur sedikit di sudut bibirnya, kebiasaan yang sama persis denganku saat aku sedang fokus mendesain. Sudah hampir mirip, Bunda? Tanyanya, menunjukkan karyanya. Garis-garisnya miring, tapi penuh percaya diri. Ini luar biasa, sayang, pujiku tulus. Lebih bagus dari aslinya. Dia terkikik, lalu kembali pada dunianya. Aku menuangkan sedikit jus anggur bersoda ke dalam gelas plastik kami. Bersulang, kataku. Bersulang, sahut Bima, mengangkat gelasnya. Untuk Paris. Dan untuk Bunda yang menang penghargaan.
Dan untuk jagoan bunda yang dapat nilai A di pelajaran matematika, tambahku. Kami tertawa bersama. Disinilah aku sekarang. 5 tahun setelah fajar yang menentukan itu. 5 tahun setelah aku mengunci pintu rumahku, mengusir 2 parasit dari hidupku. Pagi ini, aku baru saja menyelesaikan pidato penerimaan di sebuah gala arsitektur bergengsi. Aku memenangkan penghargaan untuk desain eco-resort inovatif di Sumba. Hidupku berjalan di jalur yang tidak pernah kubayangkan. Lebih cepat, lebih tinggi, dan jauh lebih damai. Saat aku sedang mengamati Bima menggambar, mataku menangkap pemandangan di jalan setapak. Sepasang suami istri, mungkin seusiaku, berjalan bergandengan tangan. Si wanita mengenakan trench coat Burberry yang klasik. Si pria membantunya membetulkan syal sutra Hermes di lehernya. Mereka terlihat serasi, berkelas. Ada sekelebat ingatan yang melintas. Sutra. Jubah sutra yang kuberikan pada Bei Inah untuk dijual kiloan. Aku tersenyum tipis. Dulu, aku berpikir bahwa kelas adalah tentang hal-hal itu. Jubah sutra dari Paris, wine mahal, setelan jas impor, jam tangan mewah. Aku mati-matian mendandani Bram agar dia terlihat sepadan denganku. Aku pikir aku bisa membeli kelas untuknya. Betapa naifnya aku. Laras pun berpikir demikian. Dia mengira dengan memakai jubah sutraku, tidur di ranjangku, dan menyandang status sebagai nyonya di rumah mewahku, dia bisa mencuri kelasku. Dia bisa menjadi aku. Mereka berdua tidak mengerti. Kelas dan harga diri bukanlah sesuatu yang bisa kau pakai atau kau beli. Itu bukan sesuatu yang bisa kau curi. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam dirimu. Kelas adalah tentang integritas. Tentang bagaimana caramu membawa diri saat kau tidak punya apa-apa, dan bagaimana caramu bersikap saat kau punya segalanya. Kelas adalah Bei Inah, yang menolak mencuci baju pelakor itu meski diancam. Kelas adalah ibuku, yang hanya berkata, Alhamdulillah, saat tahu aku bebas dari racun. Dan kelas, ternyata, adalah caraku membalas dendam. Aku tidak menjambat. Aku tidak berteriak di depan umum. Aku tidak memaki-maki. Aku menggunakan otakku. Aku menggunakan hukum. Aku menggunakan kelemahannya, keserakahannya akan harta, dan keserakahan Bram akan validasi untuk menghancurkan mereka. Aku memberi mereka apa yang mereka inginkan. Laras ingin memiliki Bram, si pria kaya. Dia mendapatkannya. Bram ingin diperlakukan sebagai raja yang bebas berbuat apa saja. Dia mendapatkannya. Dan aku mendapatkan kedamaian. Laporan Bei Inah tempo hari tentang pemandangan di pasar becek itu adalah penutup yang sempurna. Itu adalah epilog yang ditulis oleh takdir itu sendiri. Bram dan Laras. Pasangan yang disatukan oleh nafsu dan keserakahan. Kini mereka terikat seumur hidup dalam kemiskinan dan kebencian timbal balik. Mereka adalah hukuman bagi satu sama lain. Setiap hari mereka bangun, mereka harus melihat wajah orang yang telah menghancurkan hidup mereka. Dan wajah itu adalah cermin dari diri mereka sendiri. Mereka hancur. Hancur lebur dengan rasa malu yang abadi. Persis seperti yang kuinginkan. Tanpa aku perlu marah-marah. Tanpa aku perlu buang energi. Anggun. Berkelas. Bunda. Suara Bima membuyarkanku dari lamunan panjang itu. Ya, sayang. Bunda tadi ingat ayah, ya? Aku tertegun. Ini pertama kalinya dia menyebut kata itu dalam mungkin setahun. Aku menatap matanya yang jernih. Dia sudah besar. Dia mengerti. Aku menggeleng pelan. Bukan, sayang. Bunda lagi mikir betapa enaknya macaron ini. Itu bukan kebohongan. Tidak sepenuhnya. Karena saat aku mencoba mengingat wajah Bram sekarang, yang muncul di benakku hanyalah gambaran buram. Wajah pria kurus berjaket ojek buluk dari cerita Bei Inah. Wajah itu telah menimpa dan menghapus total wajah tampan pria yang pernah kucintai. Dia bukan lagi suami yang berkhianat. Dia bukan lagi Bramantio. Dia hanyalah sebuah catatan kaki dalam buku kehidupanku. Sebuah kesalahan investasi yang berhasil kututup sebelum aku bangkrut total. Bima mendekat, lalu memeluk leherku erat. Dia berbisik di telingaku dengan bahasa Prancis terpatah-patah yang baru dipelajarinya.
Maman, Aku cinta kamu, Bunda. aku memeluknya kembali. Erat, sangat erat. Inilah hartaku. Inilah duniaku. Bunda juga cinta kamu, jagoan. Selamanya. Aku melepaskan pelukanku dan menatap wajahnya. Wajahku dalam versi miniatur, penuh cahaya dan kepolosan. Dia adalah satu-satunya hal yang kubawa dari masa laluku. Dan dia adalah masa depanku. Ayo, kataku sambil berdiri dan membersihkan rokku dari remah-remah krowasang. Kita sudah berjanji akan naik ke puncak menara itu, kan? Ayo, seru Bima, melompat berdiri dan meraih tanganku. Aku menggenggam tangan mungilnya. Bersama, kami berjalan di atas rumput hijau, di bawah langit Paris yang biru. Melangkah maju, menuju kebahagiaan kami yang sempurna.